Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang kekayaan intelektual ya, tentang brand. Saya sudah pernah bahas kenapa kok pendaftaran merek itu sangat penting. Silahkan teman-teman cari videonya, karena di situ saya juga cerita tentang kasus ya. Jadi ini saya mau melanjutkan cerita kasusnya itu ya. Jadi teman-teman kalau belum nonton yang video saya yang pertama, silahkan simak dulu videonya di playlist ya. Nah, cerita yang ini sambungannya gimana? Ayo ikuti terus sampai selesai. Nah, teman-teman, dulu kan saya pernah punya merek, saya mendaftarkan kan hanya di satu kelas. Karena merek itu kan kelasnya ada banyak tuh, mulai dari 1 sampai 40, 45 atau 44 gitu kalau nggak salah ya. Nah, di situ saya dulu kan mendaftarkan merek hanya di satu kelas, yaitu kelas kos-kosan. Merek-merek lain saya nggak kepikiran untuk daftarin. Kenapa? Karena saya mikir gue cuma usaha kos-kosan kok, ngapain gue daftarin tempat yang kategori yang lain-lain, kelas yang lain-lain gitu. Nah, tapi ternyata kan kalau teman-teman udah lihat videonya, di video tersebut saya cerita bahwa ternyata ada yang menyamai nama merek kos-kosan saya, tapi dia mendaftarkannya di kategori yang lain. Jadi bukan kategori kos, tapi masih ada hubungannya sama industri kos. Nah, waktu itu singkat cerita saya minta baik-baik supaya dia tidak pakai nama itu lagi, karena terus terang aja itu pasti akan mengganggu ya. Biar bagaimanapun mengganggu, karena sama-sama bergerak di industri kos. Kecuali kalau dia bergerak di industri makanan atau di industri yang lainnya, mungkin saya nggak terlalu peduli ya. Tapi karena berhubungan sama-sama di industri kos, akhirnya saya minta baik-baik supaya dia tidak pakai nama itu lagi. Nah, kebetulan orangnya baik, saya sangat appreciate, dan dia bilang oke, dia akan mengganti namanya. Dia butuh proses waktu berapa bulan gitu. Dan terakhir kemarin saya lihat di websitenya itu sudah ada pengumuman bahwa dia sedang melakukan migrasi ya dari merek yang sebelumnya ke merek yang baru. Top, Anda top kalau Anda yang merasa dalam tanda kutip dulu sempat saya komplain karena pakai merek yang sama dengan nama perusahaan saya sangat appreciate ya, karena ya istilahnya kita bisa berhubungan baik tanpa harus ribut-ribut, tanpa harus masuk ke ranah hukum gitu. Nah, teman-teman, di sini yang perlu diperhatikan adalah ternyata merek itu sangat penting kalau kita mendaftarkan di Haki, dan kita mendaftarkan itu kalau bisa jangan di satu kelas doang ya. Jadi gini, seperti ada salah satu contoh tuh perusahaan apa gitu kemarin tuh saya sempet bakso bujangan kalau nggak salah ya. Bakso bujangan tuh kalau nggak salah dia mendaftarkan ke semua merek ya. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 40 sekian itu dia daftarin semua. Jadi udah nggak ada orang yang bisa pakai nama merek tersebut gitu. Meskipun merek baju juga nggak bisa. Padahal kan dia sebenarnya kan jualan ya, jualan makanan gitu ya. Tapi kalau merek baju mau pakai merek itu juga udah nggak bisa. Begitu juga dengan barang-barang atau jasa lainnya, kalau mau pakai merek itu juga udah nggak bisa karena sudah didaftarkan semuanya. Nah, tapi kalau kita mendaftarkan semuanya kan otomatis itu hubungannya sama duit kan, karena di tiap kelas itu ada biaya yang harus kita bayar. Nah, biayanya berapa? Biayanya kalau UMKM itu 500.000 per kelas. Kalau umum itu kalau nggak salah 1,8 ya. Nah, tapi nanti kalau salah saya akan tulis di teks ya untuk revisinya, pembetulannya. Kalau nggak salah 1,8 juta per kelas. Nah, coba teman-teman bayangin, kalau teman-teman daftar semua 40 kelas, 40 dikali, anggap kita yang UMKM aja yang 500.000, berarti kan kita butuh duit 20 juta kan, kalau mau mendaftarkan ke semua kelas itu. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita nggak perlu masukin semua gitu. Saya kasih tips. Pertama, teman-teman itu punya visi ke depannya itu apa? Misalnya teman-teman punya produk ini ya, suatu produk ini, teman-teman itu pengembangan ke depannya itu rencananya apa? Kalau kayak saya, kos-kosan, ternyata pengembangannya di luar kos-kosan tuh ternyata ada, dan saya waktu itu nggak kepikiran gitu ya. Pengembangan kedepannya kos-kosan saya itu saya akan bikin aplikasi ya kan, saya akan bikin website,
saya akan bikin misalnya jual beli kos-kosan misalnya ya, atau misalnya saya mau bikin perusahaan crowdfunding kos-kosan. Nah, itu kalau kedepannya kita sudah tahu visinya atau tujuannya, itu kita bisa pilih tuh. Oh, kalau gue mau bikin aplikasi, berarti gue harus daftarin di kelas nomor sekian. Oh, gue kalau mau bikin website, gue harus daftarin di kelas nomor sekian. Nah, kalau kita sudah punya visi, kita bisa daftarin sesuai dengan visi kita tersebut. Tapi kalau yang teman-teman memang belum punya visi ke depan yang gimana-gimana, yang tujuan pengembangan produk, diversifikasi segala macam, ya satu dulu aja sih, nggak apa-apa. Yang penting daftar dulu lah ya. Yang penting daftar dulu, meskipun baru satu kelas nggak apa-apa. Karena merek itu sangat penting ya. Kenapa saya bilang merek sangat penting? Karena merek itu dia kalau bisa bagus, value-nya itu bisa melebihi justru dari semua aset yang kita miliki gitu. Contohnya aja ya, kita ambil contoh. Merek Apple aja, merek Apple atau merek Nike gitu ya. Itu jual mereknya doang ya. Itu mungkin harganya itu mungkin bisa melebihi semua aset properti yang dia punya gitu loh. Nah, itulah yang saya bilang, merek itu sangat penting. Jadi seringkali juga kadang-kadang terjadi dispute antar orang, perselisihan, karena itu kita nggak paham dari awal. Kita memulai usaha, kita mikir usaha gua baru kecil lah, baru mulai lah, nggak perlulah daftarin dulu, nanti kalau misalnya udah mulai gede baru mulai daftar gitu. Nah, nanti kalau teman-teman udah mulai gede, ternyata mau daftar udah terlambat, mereknya sudah dipakai orang lain. Nah, teman-teman yang rugi sendiri, karena teman-teman yang harus merubah mereknya itu. Karena kalau tidak dirubah, nanti sewaktu-waktu bisa digugat, bisa dituntut. Nah, kalau dituntut itu kan urusannya selain ribet, harus ke pengadilan, bolak-balik, belum nanti kalau kalah kita bisa digugat secara material juga gitu. Nah, ya jadi teman-teman, semoga pengalaman saya ini bisa berguna. Pesan saya satu lah, kalau teman-teman memang usahanya masih usaha kecil, ajuin aja ke Dinas Koperasi dan UMKM itu surat keterangan bahwa teman-teman itu adalah usaha kecil, supaya bisa mendaftarkan merek di Dirjen Haki dengan biaya Rp500.000 aja gitu. Rp500.000 masih bisa lah bisa diusahain gitu ya. Daftarnya nggak usah pakai konsultan, nggak usah pakai lawyer, karena kalau pakai lawyer mahal bayar lawyernya. Secara online itu sudah gampang sekali. Nanti teman-teman di video berikutnya silahkan subscribe dulu ya sekarang ya di channel ini, supaya nanti video berikutnya nggak ketinggalan. Saya akan coba praktekkan ya. Saya akan coba praktekkan bagaimana mendaftarkan merek kita di Dirjen Haki. Gampang sekali caranya. Nanti supaya teman-teman bisa lihat caranya begini. Nanti kalau udah bisa melakukan sendiri, teman-teman bisa mendaftarkan sendiri di rumah, kan lumayan ngirit biaya konsultan. Ya teman-teman, ditunggu videonya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dulu video kali ini dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!